يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Ajwibatul Mufidah an As'ilatil Manahijil Jadidah li Syekhina Shalih ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Al-an wasil darsana ila as-su'al ats-tsalits. Qala as-sa'il arju tawdiha mal maqsudu bi fiqhil waqi' li'annahu qad utliqa hadha al-lafz wa urida bihi lafdhun lughawiyyun la lafdhun syar'iyyun. Penanya di sini berkata kepada Syekh hafizahullah, aku ingin penjelasan apa yang dimaksud dengan fikih waqi'. Karena lafal ini itu dimutlakkan oleh sebagian orang. Artinya sering diucapkan oleh sebagian orang fikih waqi'. Terkadang dipahami dari fikih waqi' ini secara lafalnya dipahami secara bahasa, bukan secara syar'i. Dipahami secara istilah lughawi, tidak dipahami secara istilah syar'i. Tapi sebenarnya apa yang dimaksud dengan fikih waqi' ini? Ya, al-fiqhu bimakna al-fahm. Ya, al-fahmu. Al-fiqhu itu maknanya adalah al-fahmu. Al-waqi' al-haqiqah. Ya, al-waqi' artinya adalah realita, fakta. Nanti kalau digabungkan secara bahasa artinya adalah pemahaman terhadap suatu realita, memahami suatu fakta. Kalimat ini sering didengungkan oleh sebagian orang. Terkadang maknanya secara asal benar, tapi yang diinginkan sama mereka adalah makna yang batil. Kalimatu haqqin urida biha batil. Kama qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Taib al-jawab yaqulun min as-sa'b tawdihul wadih. Ini ungkapan dalam bahasa Arab. Orang-orang Arab punya pepatah min as-sa'bi tawdihu al-wadih. Termasuk di antara perkara yang susah, yang sulit adalah menjelaskan sesuatu yang sudah jelas, sudah terang benderang. Seperti kalian kalau misalnya ditanya, tolong jelaskan kepada saya definisi asyams, ta'rif asyams. Apa matahari itu? Gimana Anda jelaskannya? Ya, asyams tatakawwan min kada wa kada. Matahari itu terdiri dari zat ini dan zat ini. Gitu. Padahal matahari terang benderang, tinggal keluar rumah sudah langsung kelihatan apa?
matahari, hadhihi syams, ini matahari sudah. Ketika disuruh menjelaskan susah. Maka termasuk di antara fikih waqi' ini sebenarnya hal yang sangat jelas sekali. Tapi karena ada syubhat di situ, maka jadi ngeblur. Apa ngeblur? Jadi buram, nggak jelas. Memang itu ahli bid'ah itu sukanya mengaburkan sesuatu yang sudah terang benderang, yang sudah jelas. Dalam al-asma was sifat itu sebenarnya kaidah ahlu sunnah sangat gampang, sangat mudah sekali. Misalnya menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dari nama-nama dan sifat-sifatnya min ghairi tahrif wala takyif wala tamthil wala ta'til ila ghairi dzalik, tanpa ditakwil, tanpa diselewengkan maknanya, tanpa diserupakan dengan makhluk, tanpa ditolak maknanya. Wa min ghairi tafwid, tanpa diserahkan maknanya kepada Allah. Mudah. Allah mengatakan dia punya tangan, kita tetapkan dia punya tangan. Allah mengatakan dia punya wajah, kita tetapkan punya wajah. Allah mengatakan dia di atas, ditetapkan dia di atas. Allah mengatakan dia turun, kita tetapkan dia turun. Selesai. Tapi tanpa diserupakan dengan makhluk, tanpa diselewengkan maknanya ke makna yang lain. Selesai. Tapi muncul ahli bid'ah membuat pembahasan tentang asma wa sifat menjadi rumit. Ya, membuat pembahasan asma wa sifat menjadi rumit. Makanya di antara sebagian orang awam itu, mereka itu banyak yang mengeluhkan. Kalau sudah masuk bab akidah, kalau lagi belajar bab akidah, masuk pembahasan asma wa sifat, banyak yang mengeluhkan pusing, susah. Maka susahnya itu adalah ketika membantah syubhatnya ahlul bidah. Itu yang bikin mereka pusing. Tapi dijelaskan tentang konsepnya ahlus sunnah, maka mereka dengan mudah memahaminya karena akidah ahlus sunnah sesuai dengan fitrah manusia. Ya, maka termasuk di antara perkara yang sulit menjelaskan yang sudah jelas. Baik, lanjut kata beliau, al-fiqhul matlubu wal fiqhul muraghabu fihi huwal fiqhu fil kitabi was sunnah. Fikih yang seorang muslim dituntut untuk memahaminya, atau fikih yang dianjurkan seorang muslim untuk memahaminya adalah fikih atau pemahaman terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang seorang muslim dituntut untuk memahaminya. Hadza huwal fiqhul matlub. Inilah pemahaman yang dituntut, yang dianjurkan. Ammal fiqhul lughawi fahuwa minal mubahat. Adapun memahami bahasa-bahasa itu adalah pemahaman yang hukumnya mubah di dalam agama. Tidak dituntut di dalam syariat. Anda belajar bahasa Inggris, Anda belajar bahasa Jawa, Anda belajar ya bahasa-bahasa lain, itu perkara yang apa hukumnya? Mubah. Bukan perkara yang dituntut. Ma huwa amrun matlubun minan nas, itu bukanlah perkara yang dituntut kepada manusia. Tatafaqqah fil lughah, engkau memperdalam pemahamanmu terhadap bahasa. Ta'rifu ma'nal kalimah wa mushtaqatiha wa hurufiha wa kadza wa kadza. Kau mengetahui tentang makna suatu kalimat dalam bahasa. Kau mengetahui dia diambil dari kalimat apa, dari bahasa, dari kata kerja apa kalimat ini. Dan kau mengetahui huruf-huruf yang ada di dalamnya. Dan ini dan itu, hadza yusamma fiqhul lughah. Ini yang disebut dengan pemahaman terhadap bahasa. Maka ini hukumnya apa tadi? Mubah. Mithlu kitabu fiqhil lughah lit-ta'alibi wa ghairihi. Seperti ada sebuah kitab yang bernama Fiqhul Lughah wa Asrarul Arabiyyah. Judul lengkapnya Fiqhul Lughah wa Asrar al-Arabiyyah. Pemahaman terhadap bahasa dan rahasia-rahasia dalam bahasa Arab. Yang dikarang oleh Abu Mansur Ats-Tsa'alibi, ulama yang wafat pada abad ke-5.
atau yang semisal, kitab yang semisal dengannya. Hadza minal umur al-mukammilah. Yang seperti ini adalah perkara-perkara yang menjadi pelengkap saja, penyempurna saja. Wa min ta'allumil lughah, dan termasuk perangkat dalam mempelajari bahasa. Ya, hanya perangkat, sarana untuk mempelajari bahasa. Lanjut kata Syekh Shalih Fauzan, ammal fiqhu idza utliqa kama fi qoulihi ta'ala liyatafaqqahu fid din. Adapun fikih apabila dimutlakkan seperti yang ada di dalam firman Allah di surah At-Taubah, kata Allah, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqqahu fid din. Kata Allah, tidak layak bagi kaum mukminin untuk mereka berangkat jihad semuanya. Mengapa tidak ada di antara masing-masing mereka itu ada sebagian orang yang tetap tinggal, tidak ikut berjihad? Tujuannya apa? Liyatafaqqahu fid din, untuk mereka memahami agama ini, yakni belajar agama tersebut. Ya, yang dimaksud fikih dalam ayat ini adalah belajar agama, memahami kitab, memahami sunnah. Sebagaimana juga sabda Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah pahamkan dia terhadap perkara agama. Ini al-fiqhu fil kitabi was sunnah, memahami Al-Quran dan as-sunnah. Itu kalimat fikih apabila dimutlakkan di dalam dalil-dalil, artinya ini. Wa qauluhu ta'ala, seperti firman Allah juga, fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Maka mengapa mereka itu, orang-orang munafik itu, hampir-hampir mereka itu tidak memahami ucapan, maksudnya tidak memahami kitabullah. Dan seperti firman Allah, walakinnal munafiqina la yafqahun. Akan tetapi orang-orang munafik itu mereka tidak memahaminya, yaitu tidak memahami kitabullah. Au kama da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Sebagaimana doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas. Man yadhkur? Siapa yang bisa menyebutkan bagaimana doanya Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma? Naam, tafadhal. A'id. Ma nasma' jayyidan. Hunaka mukabbir saut. La istakhdim mukabbir as-saut hatta nasma' sautaka jayyidan. Naam, a'id. Allahumma faqihni fid-din wa 'allimni ta'wil. A'id. Karir. Allahumma faqihni fid-din wa 'allimni ta'wil. Man qala hadha? Ibnu Abbas. La, hada doa minan Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abdullah bin Abbas. Itu doa Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Ghayyir ad-dhamir. Na'am, la ba'sa. Taib lakal hadiah insyaallah. Taib bil ams man ajaba. Naam, fadhal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah dia, faqihhu, pahamkanlah dia, yakni Abdullah bin Abbas, ad-din. Ini yang tadi kita katakan, al-fiqhu idza utqa ma maknahu?
al-fiqhu fid din, memahami kitab, memahami as-sunnah. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan dia at-ta'wil, yakni at-tafsir. Idza qala Nabi Allahumma faqihni fid din, yakni da'a li nafsihi. Beliau berdoa kepada dirinya sendiri. Ini tadi kita katakan Nabi mendoakan Abdullah bin Abbas. Ila ghairi dzalik. Al-muradu bidzalik, maka yang dimaksud dengan fikih tadi al-fiqhu fid din, memahami agama. Pemahaman terhadap agama. Dengan apa? Bima'rifatil ahkami syar'iyyah, dengan mengetahui hukum-hukum syariat. Ya, dengan mengetahui hukum-hukum syariat, baik itu akidah ataupun ibadah. Hadza huwal matlub, ini fikih yang kita dituntut untuk memahaminya. Muslim dituntut untuk memahami fikih ini. Wa hadza huwal ladzi yajibu 'alal muslimin al-ihtimam bihi wa yata'allamuhu. Dan inilah yang wajib seorang muslim untuk menaruh perhatian terhadap fikih ini. Dan untuk dia belajar, mereka belajar tentang fikih yang satu ini, yaitu fikih memahami kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Lakin, akan tetapi kata beliau, laisal maqsudu bi fiqhil waqi'i inda haula fiqhal lughah. Tapi yang dimaksud oleh haula, yakni al-harakiyun, al-hizbiyun, minal ikhwaniyin, dari kalangan al-ikhwanul muslimin, dari kalangan ikhwanul muslimin, yang mereka maksudkan dengan fikih waqi, yang sering mereka lontarkan dalam ceramah-ceramah mereka, itu bukan fikih dalam pengertian bahasa, yaitu memahami kitab dan sunnah, tidak. Atau hanya memahami suatu bahasa tertentu, bukan itu yang dimaksudkan sama mereka. Wa innamal muradu bihi indahum al-ishtighalu bi umuris siyasah wa tahyijis siyasi. Tapi kalau orang haroka, orang ikhwani sudah mengatakan tentang fikih waqi', maka yang mereka maksudkan adalah menyibukkan diri dengan perkara-perkara politik. Ya, menyibukkan diri dengan perkara-perkara politik. Wa tahyij, memprovokasi kaum muslimin, menggerakkan kaum muslimin dalam perpolitikan mereka. Ya, ahlu sunnah tidak anti terhadap politik. Namun ahlu sunnah pertengahan dalam menyikapi politik. Ya, politik yang dipegang oleh ahlu sunnah adalah politik yang syar'i. Adapun politik-politik yang penuh dengan kedustaan, penuh dengan manipulasi, penuh dengan kemunafikan, maka ahlu sunnah berlepas diri dari politik-politik semacam ini. Tidak nyemplung dalam kubangan politik yang kotor ini. Di antara ucapan yang bagus oleh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan minas siyasah tarkus siyasah. Termasuk di antara politik ahlus sunnah adalah meninggalkan politik itu sendiri. Jadi kalau Anda ditanya, Anda enggak berpolitik, maka jawabannya, enggak, saya berpolitik. Oh ya? Bagaimana politik Anda? Apalagi kalau sudah menjelang pemilu, menjelang lagi panas-panasnya pemilu, pemilihan ini dan itu dan lain sebagainya. Anda ditanya, Anda enggak berpolitik. Maka jawabannya, oh enggak, saya berpolitik. Maka apa pilihan politik Anda? Pilihan politik saya adalah dengan meninggalkan politik tersebut. Ya, minas siyasah tarkus siyasah. Termasuk di antara politik ahlus sunnah adalah meninggalkan politik yang kotor. Wa sarful awqat wal himam ilaihi. Atau fikih waqi' yang dimaksud oleh orang-orang haroki, orang-orang ikhwani adalah menyibukkan diri dengan politik dan memalingkan waktu mereka, menghabiskan waktu mereka dan perhatian mereka dengan politik-politik ini. Jadi kaum muslimin, umat Islam diajak untuk sibuk dengan dunia perpolitikan. Untuk mereka melek politik. Ini kita lihat arah pergerakan politik ini kemana. Oh, fulan berkoalisi sama fulan, dikomentari. Itu dibahas di kajian jemaah. Pernah dengar gak gitu? Jangan dengerin lagi. Ya. Kalau ada dai-dai seperti itu, ini yang kita maksud sekarang.
Ceramah isinya hanya menyampaikan tentang realita-realita politik yang ada. Umat Islam dibuat melek politik katanya. Iya, biar kita tahu perpolitikan Indonesia ini seperti apa. Fulan berkoalisi sama Fulan. Ini nanti kalau jadi capres, kalau jadi presiden, kalau jadi pemimpin, maka kebijakannya begini, begini, begini. Ini apa namanya? Dukun atau ustadz? Dukun. Ini peramal namanya. Ya. Dan ada sebagian orang, sebagian dai yang menisbatkan diri kepada manhaj salaf, tapi sukanya seperti tadi itu. Ya. Dalam kajian-kajiannya bukan ilmu yang disampaikan, bukan Al-Quran, bukan As-Sunnah. Kalaupun ada ayat hadis yang dia sampaikan, itu hanya untuk mendukung politiknya tadi. Dicocok-cocokkan sama dia. Bahkan sampai ada yang menggunakan hadis Nabi untuk kampanye politik. Ya. Hadis Nabi SAW tentang keutamaan salat sunnah fajar. Rak'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh, 2 rakaat salat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi ditulis sama dia 02 rakaat salat subuh, salat fajar. Itu yang nulis bukan orang awam, ya, orang-orang yang punya hanya modal semak, enggak, ustadz. Bukan cuman ustadz, tapi dia dikenal sebagai ustadz di atas manhaj salaf, ustadz salafi. Makanya di antara hikmah ketika ada musim-musim politik, musim-musim pilpres dan lain sebagainya, itu hikmahnya apa? Antum panen siapa dai-dai yang benar-benar di atas manhaj salaf dan siapa dai-dai yang selama ini cuman pakai topeng salafi. Itu antum panennya biasanya ketika musim apa? Ketika musim politik. Iya, panen di situ. Kalau ada ustadz-ustadz yang ngajak kampanye, yang berkampanye, ngajak untuk berpolitik atau mengomentari situasi-situasi politik yang ada dengan alasan itu fikih waqi', maka di situ Anda pastikan bahwa orang tersebut selama ini hanya dompleng manhaj salaf. Ya, ustadz ini selama ini hanya berpura-pura untuk menipu salafiyin. Padahal manhaj salaf, fokus dakwah mereka apa? Mengajarkan apa kepada umat Islam? Tauhid. Umat Islam diajak melek tauhid. Diajak melek bagaimana kesyirikan yang sebenarnya kepada Allah untuk mereka hindarkan kesyirikan tersebut. Diajak untuk berpegang dengan sunnah. Diajarkan akidah salaf. Dan itu yang Anda dapati dalam kajian-kajian dakwah salafiyah. Yang sebenarnya. Bukan yang cuman penamaan saja. Ya. Adapun soal politik, itu nggak dituntut jamaah. Dan itu bukan urusan antum. Apakah wajib umat Islam itu harus melek politik, harus tahu pergerakan partai ini berkoalisi sama siapa, ini nanti bergabung sama siapa, bagaimana makarnya, rencananya? Itu bidang antum enggak? Bukan. Ada istilah bahkan istilah di mana-mana. Serahkan segala sesuatu pada ahlinya. Serahkan segala urusan kepada ahlinya. Maka berarti kalau Anda memang nggak punya kompetensi di dalam bidang tersebut, ya sudah, tidak perlu Anda dalam-dalam mendalaminya, mempelajarinya. Nggak perlu Anda menyibukkan diri dengan hal tersebut. Itu bukan bidang Anda. Bidang Anda yang dituntut oleh Allah dan Rasulnya, Anda belajar agama. Anda pahami kitabullah, Anda pahami sunnah Nabi SAW. Itu yang dituntut. Amma fiqhul ahkam, kata beliau, fayusammunahu fiqhal juz'iyat wa fiqhal haidi wan nifas. Adapun pemahaman terhadap hukum-hukum syariat, pemahaman terhadap Al-Quran, pemahaman terhadap As-Sunnah, maka sama mereka, yakni sama orang-orang hizbiyah, harokiyah tadi itu, mereka menyebutnya dengan fikih juz'iyat, yaitu fikih parsial. Assalamualaikum. Hanya fikih parsial saja itu. Masalah akidah, ya, masalah ibadah, pemahaman terhadap masalah-masalah ini
itu mereka sebut dengan fikih parsial, bukan usul. Ya, bukan fikih yang mendasar. Atau mereka juga menyebutnya dengan fikih haid dan nifas. Ini kebiasaan ahli bid'ah. Mereka suka mencela syariat Allah, mencela syariat Nabi SAW dengan istilah-istilah yang jelek. Tujuannya apa? Disebutkan sama beliau, tahjinan lahu. Ya, tahjin bimakna takbih. Ya, tahjin bimakna takbih. Untuk menjelek-jelekkan syariat Islam itu. Untuk membuat citra syariat Islam itu menjadi buruk. Wa tanfiran minhu wa minal ishtighali bihi. Mereka sebut syariat Islam ini dengan fikih haid dan nifas supaya umat Islam lari dari belajar agamanya. Supaya umat Islam tidak menyibukkan diri dengan agamanya. Oleh karenanya di antara tuduhan orang-orang Harokiyun kepada ad-da'wah as-salafiyah, mereka mengatakan bahwa kajian-kajian salafi ini itu tidak menggerakkan umat, katanya. Karena kajian-kajian salafi ini cuma sekedar belajar, baca kitab, nyatet, pegangnya itu pulpen sama buku. Sedangkan umat Islam sekarang itu sudah bukan lagi pegangannya pulpen sama buku. Pegangannya itu harus senjata, katanya. Iya. Kan kalau kajian-kajian sunnah pulpen sama buku, wah udah nggak relevan itu. Makanya mereka paling males kalau ngaji kitab. Iya, paling males mereka ngaji kitab, buka kitab. Maunya ngajinya model apa? Yang membakar semangat. Ya, pengajian-pengajian yang kalau Anda keluar dari situ sudah kayak jadi mujahid fisabilillah. Ya, sudah berasa seperti berjihad. Keluar dari pengajian isinya pengen bunuh orang. Ya, isinya pengen menggulingkan pemerintah yang ada. Itu baru mereka senang. Yang ngisi pengajian siapa? Orator-orator yang gak ada ilmunya tapi cuman pandai berretorika. Yang isinya hanya teriakan takbir, takbir, Allahu Akbar. Itu paling senang pengajian-pengajian model kayak gitu. Adapun buka kitab kayak Anda gini, nyatet, buka kitab, ya, catat faedah-faedah, sudah nggak zamani, katanya. Ya, makanya orang-orang Harokiyah itu paling bodoh terhadap masalah akidah. Tapi kalau masalah politik, paling pintar mereka. Ya. Ditanya tentang siapa calon presiden yang diusung oleh partai ini, hafal dia. Calonnya ini. Nanti dia akan berkoalisi dengan ini, akan berdampingan dengan ini dan ini. Paling hafal dia. Ditanya tentang perkara-perkara akidah yang mendasar, ya, tentang di mana Allah misalnya, atau tentang apa makna tauhid, apa makna la ilaha illallah. Apa jawabannya? La adri. Iya. Sebagaimana kisah yang pernah dinukil oleh Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhani dalam kitabnya Sittu Duror, beliau menukil tentang kisah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yang bertemu dengan seorang tokoh pergerakan. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani bertemu dengan seorang tokoh pergerakan yang memiliki pengikut malayin, jutaan pengikutnya dia. Pengikut fanatik. Ketika itu tokoh harokah ini datang kepada Syekh Albani ya untuk sekedar ingin menunjukkan kemesraan. Kadang biasa gitu tokoh ahli bid'ah itu. Datang ke ustadz salafi, datang ke ulama ahlus sunnah. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kemesraan. Nanti difoto, kemudian disebarkan. Wah, indahnya Islam, ukhuwah Islamiyah, gitu. Tujuannya untuk menggait salafiyin supaya ikut jamaahnya dia juga. Buktinya apa? Nih, syekhmu, ustadzmu, foto bareng dengan saya kok, gitu. Maka ketika itu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani langsung bertanya kepada orang tersebut, ya ditanya, hal man tabi'aka arafu ainallah? Apakah semua orang yang ikut dengan engkau menjadi pengikut fanatikmu tahu di mana Allah Subhanahu wa taala? Maka dia menjawab, arju minhum dzalik. Iya, saya berharap seperti itu. Maka marah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Da'anka al-jawab siyasi. Sudah, jangan menjawab dengan jawaban-jawaban diplomatis seperti itu.
Iya sih, saya mengharap moga-moga mereka tahu gitu. Enggak. Katakan mereka tahu atau tidak. Ternyata mereka tidak tahu tentang akidah yang mendasar di mana Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita katakan akidah mendasar? Karena seorang budak, wanita lagi, di zaman Nabi SAW ditanya oleh Nabi, "Aina Allah?" Apa jawabannya? Fis sama. Itu seorang budak plus perempuan lagi, yang mungkin dia jarang menimba ilmu dengan Nabi SAW karena dia budak dan dia perempuan. Tapi ditanya di mana Allah, paham. Maka dia punya pengikut jutaan, pengikut triliunan, gak paham tentang akidah, itu musibah. Ya. Di sini ada catatan kaki, footnote al-Hashiyah dari Syekh Jamal Ibn Furaihan Al-Harithi rahimahullah. Dikatakan tabayyana annal fiqhal matlubah aqsam. Maka dengan demikian jelaslah bahwa fikih yang seorang muslim dituntut itu ada beberapa model. Yang pertama, fiqhu bimakna fahmul kitabi was sunnah. Fikih yang artinya memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Wastinbatil ahkami minhuma. Dan fikih yang tujuannya adalah untuk istinbat, memahami Al-Quran dan Sunnah, kemudian disimpulkan hukum-hukum dari Al-Quran dan Sunnah itu. Itu metode para ulama. Sebelum menetapkan suatu hukum, maka para ulama memahami dulu dalil-dalil di dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu disebut fikih. Memahami dalil-dalil, kemudian muncul produk hukum, istinbat terhadap suatu hukum. Ini fikih yang kita dituntut. Kemudian yang kedua, fiqhul lughatil arabiyyah. Memahami bahasa Arab. Karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, bahasa sunnah Nabi SAW. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kalian memahaminya. Maka kita dituntut untuk memahami Al-Quran, dan kita nggak akan bisa paham Al-Quran kecuali dengan bahasa Arab. Maka jadilah belajar bahasa Arab juga wajib. Paham Quran itu wajib nggak jamaah? Wajib. Paham Al-Quran itu adalah perkara yang diwajibkan. Liyadabbaru ayatihi, kata Allah, agar mereka mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, yaitu memahami ayat-ayat Al-Quran tersebut. Maka berarti sarana yang menyebabkan kita bisa paham Al-Quran itu juga wajib. Li'annal wasail laha ahkamul ghayah. Dalam ilmu usul dikatakan sarana itu dihukumi sama dengan tujuan. Kalau belajar bahasa Arab itu sarana untuk memahami Al-Quran. Memahami Al-Quran itu hukumnya wajib, maka berarti sarananya juga wajib. Seperti kata beliau, nahwu, shorof, balaghah, washtiqaqan, wadalalatan. Cabang-cabang ilmu dalam bahasa Arab. Para sahabat dulu belajar nahwu, shorof enggak? Berarti perkara apa dalam agama ini? Sesuatu yang para sahabat tidak mengamalkannya atau tidak ada di zaman Nabi dan para sahabat, kemudian adanya setelah zaman mereka baru muncul, maka berarti dihukumi apa? Bid'ah ya. Berarti sepakat belajar nahwu shorof ini bid'ah berarti hukumnya dalam agama. Dalam agama bid'ah dalam apa? Lughah, bid'ah secara bahasa. Kenapa nggak dikatakan bid'ah dari sisi agama? Padahal nggak ada di zaman Nabi dan para sahabat. Yang masih ingat pelajaran di Sabtu, pelajaran sebelumnya. Siapa yang bisa menjelaskan? Hadiahnya tinggal satu ini. Kenapa belajar bahasa Arab, nahwu shorof, kok tidak dikatakan bid'ah di dalam agama?
Padahal tidak ada di zaman Nabi, tidak ada di zaman sahabat. Sahabat nggak pernah belajar nahwu sorof. Siapa dulu ini? Anda dulu ya. Karena tidak ada motivasinya. Naam, barakallahu fiik. Ya, al-muqtadi li ihdathiha. Kenapa tidak ada motivasinya? Karena para sahabat sudah apa? Sudah paham bahasa Arab. Mereka dahulu sebelum datangnya Islam, mereka sudah berbicara dengan bahasa apa? Bahasa Arab. Ya, orang-orang yang sudah paham belajar bahasa Arab, maka dia sudah sampai tujuan. Maka nggak perlu ada sarana yang bisa mengantarkan dia kepada tujuan tersebut karena sudah sampai tujuan. Ibarat seperti Anda misalnya pingin haji, tapi posisi Anda sudah di Mekah. Posisi Anda sudah di Mekah. Kira-kira Anda masih cari tiket pesawat nggak untuk bisa berangkat ke Mekah? Ngapain? Paham? Anda sudah di Mekah ini sekarang ini, pengen berhaji. Kemudian saya tawarkan kepada Anda, mau tiket nggak? Mau tiket nggak dari Surabaya ke Mekah? Anda lagi di Mekah ini, tak tawarin tiket. Mau beli nggak? Ngapain? Sudah di Mekah kok. Nah, demikian juga para sahabat, mereka sudah paham bahasa Arab. Maka belum ada motivasi mereka untuk memunculkan kurikulum belajar bahasa Arab. Nah, ketika Islam sudah menyebar ke penjuru dunia, Islam mulai dianut oleh orang-orang yang tidak bertutur kata bahasa Arab. Artinya oleh orang-orang ajam. Maka ketika itu para ulama membuat formula. Formula apa formula? Bukan pasta gigi, bukan. Ya, membuat kurikulum untuk supaya bisa orang non-Arab ini, al-ajam, ya, supaya dia bisa memahami Al-Quran, dibuat kurikulum bahasa Arab itu. Dan seperti yang sampai kepada kita sekarang, pembelajaran bahasa Arab itu. Ya, maka ini menjadi fikih yang matlub. Kemudian yang ketiga, fikhu mulabasat al-qadaya wan nawazil. Yaitu fikih pemahaman yang tujuannya adalah untuk mulabasat, yakni melingkupi. Ya, dari seperti malabis yang melingkupi. Al-qadaya dalam perkara-perkara pengadilan atau an-nawazil, vonis. Jadi ini buat para hakim-hakim yang ada di pengadilan, dia dituntut untuk memahami fikih yang bisa untuk dijadikan sebagai alat memutuskan perkara di dalam pengadilan. Karena seorang hakim itu harus tahu realita dulu. Ya, ada dua orang lagi sengketa. Maka apakah hakim memutuskan perkara dengan perasaan? Kayaknya yang salah fulan. Loh, kenapa kok yang salah fulan? Iya, ketok tekora ini, kelihatan dari mukanya itu. Ya, hakim bahlul kayak gini nih. Maka hakim harus tasawur dulu. Dia harus memahami fikih realita dulu. Fulan ini bagaimana masalahnya, bagaimana kesaksiannya, diambil persaksian dari yang lain. Fulan ini juga hujahnya apa, buktinya apa. Setelah dipelajari, baru diputuskan perkaranya. Yang salah fulan, yang benar fulan. Itu juga fikih, memahami realita di dalam peradilan. Min ajli tatbiqil hukmi syar'i 'alaiha tatbiqan sahihan, untuk menerapkan hukum-hukum syar'i di pengadilan dengan penerapan yang sahih, dengan penerapan yang benar. Nah, berarti tiga yang disebutkan sama beliau: fikih Al-Quran dan Sunnah, fikih bahasa Arab, dan fikih pengadilan bahasa kita. Lanjut masih di footnote. Amma ma yusammunahu bi fiqhil waqi' fayuradu bihi syughulun nasi bi umuris siyasah. Adapun yang dimaksud, yang mereka namakan, yakni orang-orang Harokiyah menamakannya dengan fikih waqi', maka yang diinginkan bukan tiga fikih yang disebutkan tadi. Ya, terkadang kalimatnya sama, tapi yang diinginkan berbeda. Maka Anda jangan tertipu. Kalau Anda mendapati kalimat-kalimat fikih waqi', tapi yang mengucapkan ulama ahlus sunnah, maka dipahami dengan pemahaman tadi. Fikih Al-Quran dan Sunnah, ya, fikih memahami
realita sebelum jatuh vonis dan semisal dengannya, fikih bahasa Arab. Tapi kalau yang ngomong fikih waqi' itu adalah ahlul bidah, maka berarti yang dimaksud maknanya beda dengan yang dimaksud ahlus sunnah. Ya, jangan tertipu dengan samanya nama, persamaan dalam nama. Contoh misalnya dalam bab asma wa sifat. Ya, ahlus sunnah yuthbituna anna lillahi sifatal kalam. Ahlus sunnah menetapkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-kalam. Wa kadzalika ahlul bidah. Maka demikian juga dengan ahlul bidah. Minal asy'ariyah wal maturidiyah. Hum yuthbituna anna lillahi sifatal kalam. Mereka juga sama-sama menetapkan bahwa Allah memiliki sifat kalam. Mal farqu baina sifatil kalam li ahli sunnah wa baina sifatil kalam lil asy'ariyah. Intahatil jaizah. Tafadhal. Man yujib? Mal farqu baina al-kalam 'inda ahli sunnah wa bainal kalam 'inda al-asy'ariyah. Apa bedanya sifat kalam yang ditetapkan ahli sunnah dengan sifat kalam yang ditetapkan oleh Asy'ariyah? Ajibu. Naam, anta fadhal. Naam, kalamun nafsi. Ayo. Ahlus sunnah. Naam, yuthbituna al-lafz wal makna wal nafs. Asy'ariyah menetapkan kalam hanya kalamun nafsi. Apa kalamun nafsi? Ya seperti al-makna al-qaim binafsihi, binafsillah. Yaitu ucapan dalam hatinya Allah, dalam dirinya Allah subhanahu wa ta'ala, dunal lafz, yang tidak dilafalkan sama Allah. Berarti sifat kalamnya Asy'ariyah tanpa suara dan tanpa huruf, tapi ucapan di dalam hati. Nah, nanti Jibril yang menerjemahkan kalam nafsinya Allah, kemudian Nabi Muhammad yang menuliskan kalamnya, kalam nafsinya Allah itu. Maka berarti kesimpulannya Al-Quran yang ada di tangan kita itu firman Allah atau bukan? Kesimpulan mereka? Bukan. Itu hanya ibarah, hikayah. Hanya Nabi mengibaratkan kalamnya Allah seperti ini. Lafalnya dari siapa menurut mereka ini Al-Quran ini? Dari Nabi SAW. Ya, dan ini kesesatan. Adapun Ahlus Sunnah menetapkan bahwa Allah memiliki sifat kalam dua-duanya, kalamun nafsi dan kalamul lafzi. Allah itu berbicara dengan suara yang didengar dan dengan huruf yang ditulis. Allah berbicara dengan siapapun yang Allah kehendaki untuk diajak bicara. Allah mengatakan kepada Nabi Musa misalnya dalam surat Thaha, Allah mengatakan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Terjadi dialog antara Allah dengan Musa. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Terjadi jawab menjawab ya antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada dialog antara Nabi Musa dengan Allah. Bahkan di awal-awal sebelum ayat tadi Allah mengatakan kepada Nabi Musa alaihi salam, wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Dan aku memilihmu wahai Musa, maka dengarkan apa yang akan diwahyukan kepadamu. Berarti Nabi Musa yasma' am la yasma'? Yasma'. Berarti kalamullah bisaut, dengan suara. Kalau bagi Asy'ariyah enggak boleh itu. Karena kalau Allah bicara dengan suara, maka sama seperti makhluk. Ya, maka itu mujassimah kata mereka. Musyabbihah kata mereka. Maka kita jawab, kalian lari dari menyerupakan Allah dengan makhluk, justru kalian jatuh menyerupakan Allah dengan makhluk yang cacat. Apa itu? Kalau Anda menetapkan Allah cuman punya sifat kalamun nafsi, bicara yang dalam hati, maka orang yang bisu, dia juga bisa bicara dalam hati enggak? Bisa. Orang yang bisu enggak bisa ngomong,
tapi dia bisa berbicara dalam hatinya. Maka berarti kau menyerupakan Allah dengan orang bisu itu. Maka mereka mengatakan, oh beda. Kalam nafsinya Allah beda dengan kalam nafsinya orang bisu. Harusnya itu sudah kalian katakan sejak awal. Kalamnya Allah nggak sama dengan kalamnya makhluk, selesai. Kok jadi bahas itu? Hah? Oh ya, ini tadi penamaan ya, fikih waqi'. Maka jangan tertipu, namanya sama tapi hakikatnya harus dilihat. Orang-orang Khawarij, mereka sering mendengungkan tauhid. Tapi apa yang dimaksud tauhid dengan mereka? Naam, tauhid hakimiyah. Ya, la hakima illallah. Ya, tidak ada hukum, inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Itu tauhid yang ditafsirkan, yang mereka tafsirkan la ilaha illallah dengan tauhid itu. Adapun ahlu sunnah, la ilaha illallah, ma makna la ilaha illallah? Naam, la ma'buda bihaqqin illallah. Ayu tauhid hada? Al-uluhiyah. Maka yang dimaksud fikih waqi' bagi orang-orang Harokiyah adalah menyibukkan umat dengan perkara-perkara politik, wantiqadil hukam. Yang dimaksud fikih waqi' adalah mengkritik kebijakan-kebijakan pemimpin. Ya, mengkritik kebijakan-kebijakan penguasa. Ini mereka sukanya baca koran atau lihat berita, kemudian mereka analisa berita-berita yang ada di koran ini. Wah, ini pemimpin mau menaikkan harga BBM. Ya, umat harus tahu ini. Ada rencana jahat di balik ini. Mau takut-takutin gitu. Ya, nanti akan ada inflasi, akan ada ekonomi yang memburuk, terjadi kehancuran ekonomi dan seterusnya. Maka ini langsung ujung-ujungnya dikritik pemimpin. Ya, ini gara-gara pemimpin, ini pemimpin dolim begini-begini dan seterusnya. Itu yang disebut sama mereka dengan fikih waqi'. Wa itharatil fitan wal qalaqil. Fikih waqi'-nya mereka itu adalah mengobarkan api fitnah dan al-qalaqil, huru-hara di dalam suatu negeri. Fikih waqi'-nya orang-orang Harokah ini huru-hara dalam suatu negeri. Wa za'za'atil amni, dan membuat suatu negeri itu menjadi goncang stabilitasnya. Prahara dalam negeri tersebut, bergejolak negeri tersebut. Ya, rasa aman sudah hilang gara-gara fikih waqi'-nya orang-orang Harokah ini. Wa alsaqu bihi hadzal isma min ajli talbisi 'alan nas. Ya, mereka semua bikin fitnah, mengkritik pemimpin, ngajak umat untuk melek politik, dijauhkan dari ilmu syar'i, itu dibungkus dengan istilah fikih waqi' untuk mencampur adukan kebatilan mereka dengan al-haq. Walaisa hadza jadidun min ashabi fiqhil waqi'. Ini bukan perkara yang baru bagi orang-orang Harokah yang suka mendengung-dengungkan fikih waqi' tadi. Ya, bukan perkara yang baru muncul di zaman-zaman sekarang, tidak. Kata beliau, fasalafuhum wa imamuhum Sayyid Qutb qad qala bi fiqhil waqi' fi kitabihi fi dhilalil Qur'an. Salaf mereka, pendahulu mereka, nenek moyangnya orang-orang Harokiyah itu adalah Sayyid Qutb, imamnya mereka, tokoh terbesar mereka. Ya, semua orang-orang Harokiyah, baik itu teroris, orang-orang teroris yang terpengaruh pemikiran terorisme, atau orang-orang pergerakan, panutannya adalah Sayyid Qutb. Bahkan pernah dikatakan, atau pernah seorang tokoh Khawarij abad ini, yaitu Aiman ad-Dhawahiri. Ya, man Aiman ad-Dhawahiri? Naam, Khalifatu Usama bin Laden. Dia itu yang menggantikan Usama bin Laden di Al-Qaeda. Sudah mati baru berapa hari kemarin, ya, berapa bulan, mungkin 2 bulan yang lalu apa, sudah mati orang ini, Aiman ad-Dhawahiri.
Dia mengatakan bahwa pemikiran terorismenya itu dia akui sendiri. Dia terinspirasi annahu mu'atharun bi kutubi Sayyid Qutb. Dia itu terpengaruh dengan kitab-kitabnya Sayyid Qutb itu. Bahkan dia mensifati kitab-kitabnya Sayyid Qutb itu seperti dinamit. Bahasa-bahasanya mereka ini. Kitab dibilang seperti apa? Bom. Bisa meledakkan umat ini, bisa menggerakkan umat ini. Ya, kalau kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, ini nggak bisa menggerakkan umat. Umat megangnya cuma bolpen. Tapi kalau kitabnya Sayyid Qutb, AK-47 yang dipegang. Iya. Iya. Kalau kitab-kitab Ahlus Sunnah pegangnya bolpen tok gitu. Nggak seneng mereka kayak gini. Kalau kitab Sayyid Qutb, itu kayak dinamit katanya, bom, pegang yang AK-47 itu. Nah, maka salaf mereka, imam mereka adalah Sayyid Qutb. Ya, Sayyid Qutb banyak penyimpangan-penyimpangan di dalamnya, bahkan dijuluki dengan bapak terorisme dunia. Ada sebuah kitab yang bagus, kalau antum bisa download ya. Tapi kalau mungkin nanti ada di maktabah, kitab yang ditulis oleh Syekhuna Abdul Aziz Ar-Rayis yang menyingkap hakikat Sayyid Qutb ini, dan juga CS-nya Sayyid Qutb ini. Siapa? Muassis Ikhwanil Muslimin, Hasan Al-Banna. Ya, ada kitab yang judulnya Hasan Al-Banna wa Sayyid Qutb yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis. Ya, itu bisa di-download di mauqi' islamancient.com, ya, atau Al-Islamul Atiq, situs resminya Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, ala syakli PDF. Ya, mungkin nanti maktabah bisa menyediakan kitab-kitab beliau, bisa dibaca. Di mana Sayyid Qutb dibongkar kebobrokan-kebobrokannya, kesesatan-kesesatannya. Di antaranya dalam kitab tafsirnya Fi Dhilalil Quran, ya, ketika menafsirkan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam yang memarahi Harun. Ya, ketika Bani Israel jatuh dalam kesyirikan, Nabi Musa memarahi Harun kan? Ya, dikatakan oleh Sayyid Qutb bahwa Nabi Musa ini orang yang cepat naik pitam. Ya, orang yang marah. Nah, ini celaan kepada para nabi dan rasul. Ya, kurang lebih sama seperti dai gaul yang mengatakan Nabi Musa itu premannya para nabi. Ya, itu sama itu. Itu pengikutnya Sayyid Qutb juga itu. Mencela para nabi dan rasul. Padahal di antara mencela para nabi dan rasul termasuk di antara sifatnya al-Yahud. Qad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bighairi haqq. Mereka membunuh para nabi dan rasul tanpa hak. Itu min da'bil Yahud, termasuk sifatnya orang-orang Yahudi yang diikuti oleh Sayyid Qutb. Demikian juga Sayyid Qutb, dia mencela Khalifah Utsman bin Affan dan mencela Muawiyah bin Abi Sufyan, mencela sahabat Nabi SAW. Padahal mencela sahabat Nabi itu konsekuensinya, kata Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. Apabila kau mendengar ada seseorang yang mencela satu orang sahabat saja dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pastikan itu orang zindiq. Ya, kata Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullahu taala. Maka itu bukan perkara yang enteng. Mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam perkara yang berat. Kemudian belum lagi mengkafirkan kaum muslimin. Sayyid Qutb ini mengkafirkan kaum muslimin dan keliru, salah, tergelincir, sesat dalam menafsirkan la ilaha illallah dengan la hakima illallah. Ini beberapa kesesatan-kesesatan Sayyid Qutb. Qad qala bi fiqhil waqi' fi kitabi. Sayyid Qutb mengatakan fikih waqi' dalam kitabnya Fi Dhilalil Quran. Ini kitab tafsir. Ya, kitab tafsirnya Sayyid Qutb. Fi surati Yusuf
Inda qaulihi ta'ala, ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Ketika dia menafsirkan surat Yusuf, ya Nabi Yusuf mengatakan, ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Jadikanlah aku sebagai bendahara, orang yang memegang perbendaharaan bumi ini. Sesungguhnya aku orang yang sangat menjaga, lagi sangat berilmu. Ketika menafsirkan ini, haitsu yaqulu ba'da an takallama an hadhil ayah. Setelah berbicara panjang lebar tentang ayat ini, Sayyid Qutb mengatakan, laqad nasya'al fiqhul islami fi mujtama'in muslim. Telah berkembang di masyarakat kaum muslimin apa yang dinamakan dengan fikih islami, katanya. Wa nasya'a min khilali harakati hadzal mujtama' fi muwajahati hajatil hayatil islamiyatil waqi'iyah. Dan di tengah-tengah pergerakan masyarakat umat Islam muncul fikih ini demi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup mereka atau hidup beragama mereka atau kebutuhan-kebutuhan realita yang mereka butuhkan. Munculnya fikih waqi ini. Kemudian inna fiqhal harakah yakhtalifu ikhtilafan asasian an fiqhil awraq. Kata dia, sesungguhnya fikih harakah, fikih pergerakan, ini yang dimaksud dengan fikih waqi', itu sangat berbeda sekali dengan fikih kertas. Mal maksud bi fiqhil awraq? Apa yang dimaksud fikih kertas sama dia di sini? Fiqhul kitab was sunnah. Yang dimaksud fikih kertas adalah fikih Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini celaan lagi orang-orang ahlul bidah. Dianggap Quran dan Sunnah ini cuman kertas. Adapun fikih waqi' itu fiqhul harakah, itu yang bisa menggerakkan. Inna fiqhal harakah ya'khudhu fi'tibarihil waqi' alladhi nazalat fihi nusus wa sighat fihi ahkam. Sesungguhnya fikih pergerakan, ya, dari sisi dia itu sebagai waqi', realita yang ada, ya, untuk memahami realita yang ada, dari sisi itulah turun ayat-ayat Al-Quran untuk fikih waqi' ini. Jadi dia mengatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan untuk fikih waqi'. Dan hukum-hukum syariat terbentuk gara-gara fikih waqi'. Ya, terbentuk karena fikih waqi' ini. Ini ucapan Sayyid Qutb yang diteruskan oleh orang-orang harakah di zaman sekarang. Kita ingin tambahkan tentang fikih waqi' ini dari ucapan Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah ta'ala. Intahal waqt. Kita tambahkan dari kitab Syarah Al-Usul As-Sittah oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan fiqhul waqi' lafdun yuraddiduhul ulama wal fuqaha wa yuraddiduhul harakiyun. Sebagaimana yang tadi kita katakan, kalimat fikih waqi' ini adalah kalimat yang sering diulang-ulang sama para ulama-ulama ahlus sunnah. Tapi juga di sisi yang lain sering diulang-ulang sama ulama-ulama harakiyah, orang-orang harakiyah. Yuridu bihil ulama fiqha waqi'in mas'alatan wa alla yatakallamu ahadun fi mas'alatin hatta yakuna basiran biha fa innal hukma 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Para ulama ahlus sunnah ketika mereka mengatakan fikih waqi', itu artinya adalah yaitu seseorang dilarang berbicara tentang suatu permasalahan sampai dia paham tentang permasalahan itu. Ya, seorang tidak boleh dia berbicara tentang masalah ini. Anda ditanya tentang masalah kedokteran, ya, tentang masalah medis, maka Anda nggak boleh berbicara sampai Anda mengetahui realitanya bagaimana. Ya, seorang dokter misalnya, dia ditanya tentang suatu penyakit yang berkembang misalnya. Dok, belakangan ini muncul ada penyakit yang berkembang di tengah-tengah orang. Ada virus yang menyebar di tengah-tengah orang. Ya. Bagaimana pencegahannya? Apa obatnya?
Terus apa sebabnya penyakit ini? Dokter tadi bisa nggak langsung memberikan kesimpulan bahwa penyakit ini sebabnya karena ini, maka obatnya ini, pencegahannya begini, bisa? Nggak bisa. Dia harus apa dulu? Tasawur. Dia harus melihat dulu realitanya. Diteliti dulu sama dia, baru berbicara. Itu yang dimaksud fikih waqi' oleh para ulama. Karena kata beliau, al-hukmu ala syai' far'un an tasawwuri. Menghukumi sesuatu itu adalah cabang setelah dia memahami sesuatu itu. Baru diputuskan, baru dihukumi. Fa idza su'ila alim an hukmi suftajah fa innahu la budda an yakuna mutasawwiran laha hatta yahkuma 'alaiha. Apabila ada seorang alim yang ditanya tentang hukum suftajah. Suftajah sudah nggak ada di sini. Wesel, tahu wesel ya? Anak-anak sekarang nggak tahu wesel. Taunya tinggal transfer, terima uang sudah. Zaman dulu ada namanya wesel. Jangan wesel lah, diganti yang lain. Para ulama mungkin ditanya tentang masalah-masalah kontemporer. Ya, tentang bagaimana apa yang kontemporer ini? UFO. Apalagi Kope. Ini kan masalah-masalah kontemporer yang para ulama saja ketika mendengar itu baru pertama kali dengar. Ya, Syekh, apa hukumnya UFO? Antum tanya ini sama ya, para ulama. Ya, kalau ada kajian Syekh Abdul Aziz Ar-Rois atau ya, Syekh Abdul Malik Ramadhani misalnya, ma hukmu UFO? Ya, bingung enggak Syekhnya? Bingung. Syekhnya minta jelaskan dulu apa UFO itu. Ya, setelah dijelaskan UFO begini-begini, kemudian dipelajari sama beliau, baru kemudian timbul hukum. Maka hukumnya begini, begini, dan begini. Nah, itu namanya ketika dia mempelajari realita yang ada, itu disebut mempelajari fikih waqi'. Menurut ulama Ahlus Sunnah. Maka dari sisi ini sahih nggak fikih waqi'? Sahih. Ya. Oke, kemudian lanjut kata beliau, adapun fikih waqi' yang diinginkan sama orang-orang harakiyin, hizbiyin, minal ikhwaniyin, ya, huwa tatabbu'ul akhbari siyasiyah minal majallat wal qanawat wa ghairi dzalik. Tapi kalau sudah orang harokah berbicara tentang fikih waqi', maka yang dimaksudkan adalah mengikuti kabar-kabar berita tentang politik. Ya, baik politik dalam negeri atau luar negeri. Kalau di Indonesia yang suka sama gini-gini ini, yang fikih waqi'-nya seperti ini, menganalisa politik-politik, bagaimana kondisi internasional yang ada sekarang, suka mengamati perkembangan-perkembangan politik yang ada, itu ustadz-ustadz akhir zaman yang sukanya gini-gini. Ya, ustadz-ustadz akhir zaman. Itu kalau ditanya apa rencana Vladimir Putin, hafal dia. Kayak sudah jadi tangan kanannya Vladimir Putin dia. Ya. Bagaimana politiknya Xi Jinping, hafal dia. Ya, hafal. Kenapa? Karena dia makanan sehari-harinya itu baca berita, lihat koran, fikih koran jadi istilahnya. Ya. Kemudian nggak cuma baca, apa tujuannya? Dianalisa sama dia. Apa yang dibaca di koran, apa yang didengar di internet, di majalah, di berita-berita itu, kemudian dianalisa sama dia, dicocok-cocokkan sama dalil-dalil, maka jadilah prediksi ramalan-ramalan yang sering diucapkan sama mereka. Ya, bahkan ditakut-takuti. Ya, ini sekarang Cina sedang mempersiapkan senjatanya, yang mana nanti tahun sekian-sekian akan terjadi perang besar-besaran. Sudah tidak laku lagi uang kertas, yang jadi alat tukar menukar adalah emas. Nanti kalau sudah demikian, maka dukhon akan muncul, disusul kemudian Nabi Isa turun gitu. Antum keluar dari situ, seakan-akan besok sudah pasti turun Dajjal itu. Iya, sudah malas beramal antum. Wah, buat apa wis saya ini, besok kiamat kok gitu. Ditakut-takuti orang itu. Benar, kiamat adalah perkara yang dekat. Ya, kata Nabi SAW, bu'ithtu wasa'a kahataini, diutusnya aku dengan hari kiamat seperti dua jariku ini, dekat.
Tapi dekatnya nggak sedekat yang dikabarkan sama Ustadz akhir zaman itu. Kita sepakat para ulama, tidak ada satupun alamah as-sa'atil kubro yang muncul, belum ada. Tanda kiamat besar, sepakat para ulama sampai detik ini belum ada yang muncul. Yang masih muncul alamah apa? Sughra. Iya, kalau alamah sughra sudah muncul dari dulu. Bi'tsatun Nabi SAW, diutusnya Nabi SAW min alamah as-sa'ah, termasuk di antara tanda kiamat, tapi kiamat yang sughra, tanda kecil. Tapi kalau kubro itu tatabu'. Kalau sudah muncul satu, maka nggak lama kemudian muncul berikutnya. Nah itu ustadz-ustadz akhir zaman ketika melihat perkembangan politik-politik yang ada, dikait-kaitkan dengan hal ini, seolah-olah besok Dajjal sudah turun. Ya. Apalagi di antara ustadz akhir zaman yang ngawur, lebih ngawur daripada yang lokal ini. Ada ustadz akhir zaman yang internasional, Imran Hussein namanya. Ya, Imran Hussein. Nah, itu tokoh Mu'tazilah, tokoh Jahmiyah. Bukan cuma menganalisa akhir zaman saja, tapi banyak mendustakan hadis Nabi SAW. Mengatakan bahwa Dajjal itu bukanlah seorang manusia, tapi Dajjal itu adalah sistem. Maksudnya Dajjal itu adalah PBB katanya. Bukan makhluk yang kata Nabi A'war, yang buta sebelah matanya, bukan. Tapi yang dimaksud Dajjal adalah PBB katanya. Nah, ini lebih parah. Bahkan ustadz akhir zaman lokal di Indonesia mentahdzir Imran Hussein itu juga. Ini kurang ajar sama gurunya ini. Maka fikih waqi' yang dimaksud sama mereka adalah mengikuti kabar-kabar dari berita-berita. Fa'adzamu hadzal amr, kemudian mereka besar-besarkan ini. Ya padahal beritanya cuma berita ringan. Ya, pemerintah berencana menaikkan harga BBM. Itu disambungkan ke perkara-perkara yang lain. Dihubung-hubungkan dengan perkara yang lain sehingga perkaranya menjadi besar. Wa hatta innahum saru yanziluna nususal fiqhi wa fadlihi ala hadzal fiqhil musamma bi fiqhil waqi'. Bahkan mereka merendahkan nas-nas syar'i, pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah, dan mengangkat fikih yang mereka namakan dengan fikih waqi' ini. Kata beliau, kenapa fikih waqi'-nya orang harokah ini kita katakan menyimpang? Kenapa kita katakan menyimpang? Karena dua perkara, kata Syekh Abdul Aziz Ar-Ruyus. Yang pertama, naqlul khabar ghairi musaddaq. Karena mereka itu suka menukil kabar-kabar yang tidak jelas kebenarannya. Nah, orang-orang harokah ini ketika mereka baca koran, baca berita, siapa yang mengabarkan itu? Orang yang jujur atau dusta? Tidak diketahui. Bahkan orang kafir juga menulis berita-berita itu. Makanya kalau pengajian-pengajian orang-orang harokah itu ustadznya itu bukan qala al-Imam Ahmad bin Hanbal, ya qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bukan. Tapi yang diucapkan sama mereka qala Benyamin Netanyahu. Ya, qala Joe Biden. Ya, qala George Bush misalnya. Itu kabar-kabar dari orang-orang kafir ditelan mentah-mentah, kemudian diolah sama dia dan dilemparkan kepada kaum muslimin. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, sampai berita dari jin diambil sama dia, kemudian dijadikan bahan ceramahnya. Dulu waktu awal-awal COVID itu, awal-awal merebaknya COVID itu, ada satu ustadz akhir zaman itu mengatakan bahwa COVID ini disebarkan oleh para jin, oleh jin muslim. Kenapa? Karena jin-jin muslim di Cina itu mereka marah kepada orang-orang Cina yang membunuh Muslim Uighur. Maka untuk membalas dendamnya, mereka menyebarkan virus COVID ini. Dari mana dia mendapatkan info ini? Dari sebuah video, potongan video di YouTube. Ya, ada seorang yang diruqyah. Kemudian orang ini kerasukan jin gitu. Kemudian dia ditanya-tanya sama yang meruqyah itu.
Dijawab sama jinnya tadi bahwa COVID ini memang kita yang menyebarkan, kita yang ini. Bayangkan sampai ucapan jin diambil, dipercaya sama dia dan disebarkan. Iya. Kata jinnya itu yang merencanakan COVID ini adalah Illuminati. Itu ahlinya mereka itu, ngomong-ngomong gitu itu. Illuminati, terus apa? Reumason. Freemason, Remason itu lah apa? Iya, salep. Iya. Dari mana dia dapat info kalau COVID ini dari Illuminati dan Freemason itu tadi? Dari jin yang tadi di ruqyah itu tadi. Jadi kalau ditanya min aina akhadta hadzal kalam, min aina akhadta hadzal hadis? Man ruwatu hadzal hadis? Rawahul jin. Ya, qal rawahul jin. Ya, ini diriwayatkan oleh al-jin. Nggak diketahui ini jujur atau tidak, ditelan mentah-mentah. Padahal Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya, orang fasik saja, manusia mengabarkan sesuatu harus cross check terlebih dahulu. Nggak boleh langsung disebarkan. Tapi ini kesalahan yang pertama. Suka menukil ucapan-ucapan yang tidak sahih. Kemudian yang kedua, tahlilatun akliyah. Nah, ucapan-ucapan yang nggak sahih tadi dianalisa dengan akal mereka. Kemudian sama mereka digaduk-gadukkan. Apa gaduk-gadukkan? Dikait-kaitkan. Ya, kemudian baru timbul suatu ketetapan hukum. Itu fikih wakilnya orang-orang Harokiyah. Anak kira ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan as-soal alladhi yata'allaq bil maudhu' bi unwan. Mohon jelaskan perkataan Syekh Albani tentang politik. Dan apakah Syekh mempunyai dalil yang menguatkan perkataannya? Nah, Syekh Muhammad Nasiruddin Albani tadi mengatakan bahwa minas siyasa tarkus siyasa. Di antara politik kita adalah meninggalkan politik yang kotor. Dan memang benar, sesuatu yang kotor, sesuatu yang penuh dengan kemunafikan, kecurangan dan yang lainnya, maka seorang muslim gak layak berada di dalam kubangan tersebut. Jangan mengatakan, oh enggak, saya masuk dunia perpolitikan untuk membersihkan politik tersebut. Gak ada yang jamin. Minimal antum juga kotor di situ. Ibarat seperti Anda masuk selokan, tujuannya untuk membersihkan selokan. Toyib, kalaupun selokannya bersih, badan Anda kotor nggak? Kotor. Maka kita lebih mementingkan keselamatan diri kita daripada keselamatan orang lain. Kalau dalam masalah surga neraka, kita egois jamaah. Iya, pentingkan diri Anda dulu. Anda yang lebih layak untuk diselamatkan terlebih dahulu. Jangan sok-sokan menyelamatkan orang lain. Saya ingin menyelamatkan perpolitikan di Indonesia, tapi nggak mengkhawatirkan dirinya, keselamatan dirinya. Ini bukan manhaj salaf, bukan hidupnya seorang muslim seperti ini. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dulu. Baru kemudian wa ahlikum, baru kemudian keluarga. Maka nggak apa-apa egois kalau dalam masalah ini. Saya selfish, mementingkan diri saya sendiri, dalam artian saya lebih utama untuk diselamatkan. Saya lebih utama menyelamatkan diri saya terlebih dahulu daripada orang lain. Ya. Dan juga seorang kalau sudah masuk dunia perpolitikan, apalagi seorang dai, seorang ustadz, maka politik itu akan merubah mindsetnya dia. Dia tidak lagi mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Dia tidak lagi mengatakan yang tauhid itu tauhid, yang syirik itu syirik. Kenapa? Karena yang di pikiran dia mengkhawatirkan kalau saya jelaskan yang tauhid itu tauhid, yang syirik itu syirik, maka orang-orang nanti nggak suka sama saya. Orang-orang nanti
tidak memilih saya ketika datang pemilihan, orang-orang nggak milih saya. Kenapa? Karena saya menciderai akidah mereka. Karena saya menyinggung akidah mereka. Padahal akidahnya memang syirik. Akhirnya apa? Diam terhadap kesyirikan, diam terhadap kebid'ahan, bahkan ikut juga nimbrung di acara-acara syirik, ikut nimbrung di acara-acara bid'ah dengan alasan untuk meraih suara yang banyak. Ya, karena politik di negeri kita adalah politik yang kotor, politik yang menggunakan suara, demokrasi. Apa di antara kesesatan demokrasi? Ada demokrasi, ada diktator, dan ada syar'i. Apa bedanya? Kalau demokrasi, ya, al-hakim, yaitu penguasa, tunduk kepada rakyat. Ya, sistemnya, asas sistemnya demokrasi gitu. Penguasa itu tunduk sesuai dengan kemauan rakyat. Makanya syiarnya demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ya. Adapun diktator, maka rakyat tunduk kepada penguasa. Itu sistem diktator. Sedangkan syar'i adalah rakyat dan penguasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian demokrasi, kenapa kita katakan itu perpolitikan yang kotor, perpolitikan yang keliru? Karena benar dan salah, halal dan haram itu ditentukan dengan suara. Ketika suatu rakyat menginginkan suaranya lebih banyak yang menghalalkan khamr, maka jadilah khamr itu halal. Karena mayoritasnya menghalalkan khamr. Kalau suatu negeri rakyatnya mayoritasnya mengatakan musik itu halal, maka jadilah hukum yang ditetapkan bahwa musik itu boleh. Sedangkan hukum hanya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Assalamualaikum Ustaz, afwan izin bertanya, siapa itu Osama bin Laden? Masya Allah. Tapi generasi belakangan mungkin tidak ada yang tahu. Tapi ini hanya sebatas info saja, ya. Dia adalah seorang pendiri muassis kelompok pergerakan yang bernama Al-Qa'idah. Ya, Al-Qa'idah berdiri di atas manhaj khawarij, manhaj takfiri, yang suka melakukan teror-teror, pemboman, dan aksi-aksi terorisme, yaitu Usama bin Laden. Ya, Usama bin Laden ini sama juga terinspirasi dari Sayyid Qutb dan Muhammad Qutb. Ada tokoh lagi namanya Muhammad Qutb. Itu 11-12 sama Sayyid Qutb. Ya, orangnya sudah mati, Usama bin Laden ini. Wallahu a'lam, ada banyak berita-berita yang berkaitan dengan dia. Kalau memang dia ini agen CIA, itu juga dari fikih wakiknya mereka itu. Usama ini agen CIA yang menyamar katanya. Nah, kita lihat dohirnya saja. Ya, Usama bin Laden, tokoh terorisme Al-Qa'idah. Wallahu a'lam. Boleh dijelaskan lagi makna fikih waqi' menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kalau menurut Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, ini ringkas, yang paling ringkas yang ini memang, yaitu seseorang dia itu tidak boleh berbicara tentang suatu perkara sampai dia mengetahui fakta realita dalam perkara tersebut. Baru dia boleh ngomong. Nah, ketika dia mempelajari realita, maka dia disebut mempelajari fikih waqi'. Ya, ini kalau dikaitkan dengan yang tadi dibahas di Al-Ajwibatul Mufidah, itu mungkin sama maknanya dengan fikih tentang seorang hakim yang harus mempelajari realita sengketa peradilan yang sedang dihadapi itu. Sebelum memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka dipelajari dulu kasusnya itu. Diambil kesaksian-kesaksiannya, diminta bukti-buktinya. Ya, diteliti dulu. Nah, itu namanya dia mempelajari fikih waqi'.
baru kemudian diketok palu, tek, yang salah fulan. Gitu. Harus ada fikih wakiknya. Tadi nggak boleh pakai perasaan, yang salah dia. Kenapa? Ya pokoknya yang salah dia. Kenapa? Nggak senang aja saya sama dia. Nggak boleh. Harus tahu fikih wakiknya dulu. Nah sama ulama ketika ingin menghukumi, memberi fatwa tentang sesuatu, maka dipelajari dulu. Dilihat dulu realitanya bagaimana. Ya sudah baru ditetapkan. Wallahu a'lam. Makanya dulu tentang vaksin misalnya. Ketika ditanya tentang masalah vaksin, ya kita nggak bisa jawab vaksin ini hukumnya bagaimana. Ya, kita menunggu para ulama. Ya, para ulama berbicara, mereka tidak berbicara kecuali setelah melihat fikih wakiknya. Vaksin ini kandungannya apa? Ya, kemudian dampaknya bagaimana? Ya, manfaatnya apa? Ditimbang antara maslahat dan mudaratnya bagaimana dan seterusnya. Baru kemudian difatwakan bahwa vaksin ini boleh dan seterusnya. Ya, itu yang dimaksud dengan fikih wakik menurut Ahlus Sunnah. Wadih ya ikhwan? Baik, khalas. Baik, hada wallahu a'lam bissawab. Aqulu qali hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.